Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sukacita yang luar biasa yang dapat kita rasakan jika kita dapat bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan meninggikan Dia, mengagungkan namanya. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Raja di atas segala raja, penguasa langit dan bumi ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mau mengagungkan nama-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami. Kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Tuhan, Engkau hadir melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tidak ada yang dapat menandingi perbuatan Tuhan yang heran. Amin. Biarlah kita bersorak-sorai memuliakan namanya saat ini. Karena Dia Allah kita yang hebat dan dahsyat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kekuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar.
dan dahsyatnya Allah kita. Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Mari kita bersorak-sorai memuliakan namanya saat ini. Raja di atas segala raja. Dia berkuasa atas segala perbuatannya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dia Raja di atas segala raja. Mari buka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan menegur setiap kita. Alam semesta ini melukiskan kebesaran Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Biarlah kita memuliakan namanya, kita mengagungkan Dia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Alam semesta
Termulia namamu besar, termulia. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk hadiratnya. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kalau pada pagi dan siang ini kami masih berkesempatan, Engkau beri kesehatan bagi kami untuk datang kepadamu dengan hati yang penuh kerinduan, duduk di bawah kakimu mendengarkan Engkau mau berbicara. Karena itu bersabdalah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu kepada kami, kepada hamba dan kepada umatmu. Kiranya berkat kebenaran firman Tuhan ini turun, membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin bertumbuh dalam kedewasaan akan Engkau. Iman kami terus bertumbuh menjadi iman yang kokoh dan kuat, yang tidak mudah digoyahkan. Karena kami tahu hari-hari ini adalah jahat. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya yang diberkati dan siap menerima firman Tuhan, katakan amin, amin, haleluya. Jemaat yang saya kasihi, saya suka merenung ya, kapan kita bisa ibadah seperti biasa lagi. Tetapi saya mempunyai satu pandangan, tiba-tiba saya diingatkan, walaupun kita ibadah dengan jarak begini saudara-saudara, tetapi bernyanyilah dengan sukacita. Kalau mau suaranya kedengaran dan jangan sampai droplet kita itu kemana-mana, angkat aja sedikit ini, tarik sedikit sambil nyanyi, sambil tarik sedikit gitu loh. Jadi keluar atasnya atau bawahnya supaya mulut kita nggak ketutup dengan kain. Jadi suara kita, suaranya pop. Tapi kalau kita angkat dikit, kita bisa menaikkan pujian dengan plong rasanya saudara-saudara. Karena saya dapat memahami betapa nggak enaknya kita mau mengatakan haleluya, mulut kita ketutup gitu loh saudara-saudara. Ya kalau mau katakan haleluya, tarik aja sedikit ininya. Haleluya, setelah itu lepas lagi saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita mau belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang satu hal yang seakan-akan kelihatannya sangat umum. Sering saya belajar dari kehidupan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti begini. Sesuatu yang kita lakukan menjadi kebiasaan kita, kadang-kadang kita tidak tahu lagi apa yang kita lakukan. Kalau ditanya engkau melakukan apa, untuk apa, kita sudah tidak tahu lagi. Gampang sekali saudara-saudara. Yang sering saya perhatikan dan saya senyum-senyum ketika mengalaminya begini. Terkadang kita makan di rumah dengan sayuran di rumah sudah merasa biasa. Lalu tiba-tiba ingin makan sekali-kali makan di luar gitu ya. Padahal kalau kita sering-sering makan di luar pun jadi biasa. Ketika biasa itu sudah tidak ada lagi hal yang menarik. Sesuatu yang biasa tidak ada lagi hal yang menarik. Kalau kita punya motor, baru beli motor saudara-saudara. Waduh, mau tidur, yang dilap apa? Motornya. Dia nggak mandi, motornya dimandiin saudara-saudara. Pagi hari dilihat lagi motornya, dilap, terus dibersihkan. Tunggu sampai setahun. Kalau sudah setahun, ngelapnya bukan pagi dan sore, seminggu sekali. Tahun kedua enggak dilap sama sekali saudara-saudara. Kenapa? Begitu kita mulai punya motor, waduh, rasanya motor ini bagus sekali. Hati kita rasanya maunya dekat dengan motor saja. Kenapa? Karena baru kita miliki sesuatu yang baru. Lama-lama sudah menjadi biasa. Ketika biasa, ya sudah kita perlakukan juga biasa-biasa saja. Ini satu kenyataan hidup. Saudara makan nasi. Kalau ditanya orang, nasi apa bedanya? Apa rasanya? Kita gak bisa jawab. Ya nasi ya rasanya seperti itu. Coba kalau saudara pindah ke Ambon misalnya. Makannya cuma pepeda. Sagu. Susah cari nasi misalnya. Nah saudara baru tahu bedanya, enaknya nasi itu sampai di mana. Kalau ditanyakan emang enaknya nasi seperti apa? Saudara bisa
ceritakan. Aduh kalau nasi itu ya enaknya begini-begini. Karena saudara terpaksa makan pepeda. Saudara keluar negeri makannya burger atau pizza, nggak ketemu nasi, nggak ketemu sayur asam, rasanya ketemu nasi dan sayur asam, makanan terlezat di dunia. Ini memang satu hal yang tidak bisa manusia hindari dari perasaan kita. Karena itu saya sering sebagai hamba Tuhan berdiam diri. Kalau saya mau mengerti perasaan jemaat, kalau saya mau tahu bagaimana ya jemaat, saya coba memutar balik film saya ketika saya masih jadi jemaat. Dan sekarang saya sebagai hamba Tuhan melihat kehidupan saya waktu dulu. Termasuk juga di dalamnya saudara-saudara penyampaian firman Tuhan. Karena itu sebetulnya saya sangat rindu penyampaian firman Tuhan adalah seperti yang saya sampaikan tiap pagi dalam renungan pagi. Itu saudara-saudara kalau saudara ikuti itu terus menerus berseri. Yang mempunyai satu tujuan dan arah. Bukan khotbah hari ini khotbah ini, besok ini, lusa ini, loncat-loncat kalau Ibu Yanti bilang itu snack. Makanan tambahan. Tetapi mestinya firman Tuhan itu memang berurutan. Jadi seperti firman Tuhan itu seakan-akan kita ikut seminar atau sebuah pelajaran. Di mana kalau saudara dengar karena dia berseri itu akan menjadi ingat. Mengerti. Karena itu saya merindukan sekali saya dapat menyampaikan firman Tuhan yang selalu berseri, yang bersifat membangun. Kalau saya mau tahu bagaimana perasaan jemaat, saya lihat saja diri saya waktu saya pertama kali jadi orang Kristen, lalu menjadi pelayan Tuhan di Petamburan, bagaimana perasaan saya. Saya akan melihat sebenarnya gereja harus gimana ya, hamba Tuhan nyampaikan firman Tuhan harus gimana ya, supaya betul-betul bisa ditangkap lalu dicerna dengan baik dan menimbulkan sesuatu, menambah iman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membawakan satu tema, berjuang mempertahankan iman. Berjuang mempertahankan iman. Kita lihat di dalam Yudas pasal yang pertama ayat ketiga. Surat kiriman Rasul Yudas adalah surat kiriman yang memang jarang-jarang kita mendengar hamba Tuhan menyampaikan ini. Ya, kita baca bersama-sama 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepadamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan apa? Iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Rasul Yudas ini sampai menyempatkan diri di tengah-tengah kesungguhannya berusaha menulis kepada jemaat tentang keselamatan, berbicara tentang keselamatan. Dia merasa terdorong untuk mengingatkan supaya jemaat tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang untuk mempertahankan iman. Kalau dikatakan berjuang untuk mempertahankan iman, tentu harus ada satu sebab. Ada sebab-sebabnya apa yang menyebabkan iman harus dipertahankan dengan memperjuangkannya. Nah, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya masih ingat ketika Indonesia berhasil merebut Piala Thomas Cup pertama kali. Dan kalau nggak salah 4 tahun kemudian Indonesia harus mempertahankan Piala Thomas Cup. Bung Karno berkata begini, satu kalimat, kata-kata mutiara. Saya kalau dengar kata-kata mutiara nggak tahu kenapa otak saya langsung nangkep, nggak hilang-hilang. Mempertahankan adalah jauh lebih sulit saudara-saudara. Mempertahankan itu perlu perjuangan yang lebih besar, kata Bung Karno. Mengapa? Karena mempertahankan lebih susah daripada merebutnya.
Waktu itu Bung Karno mengkaitkan, mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu jauh lebih susah daripada merebut kemerdekaan daripada bangsa Belanda. Mempertahankan Piala Thomas Cup yang telah kita rebut. Ini perlu perjuangan dan semangat untuk tetap membawa Piala Thomas Cup ada di pangkuan Ibu Pertiwi. Wah, memang saudara-saudara, mempertahankan itu lebih susah. Persoalannya kenapa? Mengapa mempertahankan itu lebih susah daripada merebut? Karena kalau kita merebut, kita kan menyerang kepada si lawan kita. Dalam menyerang itu kita lihat, kita pelajari kelemahan-kelemahannya. Titik-titik kelemahannya. Bagaimana strategi kita mengalahkan dia? Lalu kita lihat apa yang harus kita perbaiki, kita miliki untuk mengalahkan dia. Karena kita punya tekad untuk ambil, merebut. Nah, kalau mempertahankan, kan sudah ada pada kita. Disinilah mental juara itu harus sangat berperan. Mempertahankan kan piala sudah ada. Kita harus berlatih, oke. Kita berlatih, sungguh-sungguh, oke. Tapi apakah kita mencari kelemahan-kelemahan lawan kita? Seringkali di situ titik lemahnya. Kadang-kadang kita tidak punya spirit seperti ketika merebut. Kita cari kelemahan lawan kita untuk kita kalahkan. Sekarang kita merasa, wah saya kan sudah pemenang nih. Saya sudah lebih hebat dari yang lain. Karena itu fighting spiritnya agak sedikit turun. Mental juara adalah mental yang terus mempertahankan fighting spiritnya. Mental juara adalah mental yang berkata begini, kalau saya tidak berlatih, orang akan berlatih dan melewati saya. Karena itu dia berlatih terus, berlewati terus. Nah itu sebabnya mempertahankan itu lebih susah jadinya. Karena apa? Yang kita lawan selain musuh kita, kemalasan diri kita. Kemalasan diri saudara dan saya. Saya mau kasih tahu, mengatasi virus corona COVID ini, kan salah satunya adalah olahraga. Olahraga. Ada olahraga? Ada olahraga? Ada olahraga? Saudara tahu, di dalam berolahraga pagi, apa saudara mau lakukan? Jalan pagi. Apa sih susahnya jalan? Lari juga kan kita nggak lari seperti ngejar maling. Lari pelan-pelan. Apa sih susahnya? Yang susah adalah kilometer pertama. Kilometer pertama itu sangat berat saudara-saudara. Sendirian. Seperti orang yang, ya istilah kasarnya orang bego. Jalan sendirian, lari sendirian. Tapi kalau sudah lewat kilometer pertama, kesananya lancar. Jadi untuk melawan virus corona dianjurkan untuk ada olahraga. Yang menyebabkan saudara tidak olahraga adalah ya saudara sendiri. MALAS, males. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mempertahankan iman itu memang perlu perjuangan. Karena banyak tantangan-tantangan. Menjaga iman kita berarti tidak membiarkan iman kita diam. Tetapi harus dia sedikit demi sedikit bertumbuh. Terus bertumbuh. Kedewasaan rohani kita bertumbuh. Terus bertumbuh. Saya mau katakan, alangkah sedihnya orang Kristen kalau dari pertama mengenal Tuhan Yesus Kristus sampai nanti mau tutup mata tidak bertumbuh-tumbuh imannya, tidak bertambah-tambah pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus. Waduh, selama kita hidup kita harus terus menggali kebenaran firman Tuhan, mengenal Dia lebih. Kalau bisa sampai saat kita akan pulang ke rumah Bapa, kita katakan, aku siap bertemu dengan Engkau, kekasih jiwaku.
Jangan nanti kalau kita mau tutup mata saudara-saudara malah memikirnya gini. Kemana ya gue pergi ya? Bener gak sih yang Om Dani khotbahin nih? Mau ketemu siapa ya? Kalau ketemu Tuhan Yesus syukur, kalau ketemunya genderuwo. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mempertahankan iman berarti kita harus menjaga pertumbuhan iman kita. Jangan berhenti untuk bertumbuh. Ingat, berhenti bertumbuh berarti menumbuhkan pembusukan. Berhenti bertumbuh berarti menumbuhkan pembusukan dalam iman kita. Saudara-saudara, berbicara tentang pembusukan dalam dunia politik juga ada loh. Partai politik kalau mau dijatuhkan, itu kadang-kadang lawannya mengirimkan orang-orang tertentu yang seakan-akan disusupi, dimasukkan ke dalam partai politik itu, mau mendukung partai politik itu, tapi tanpa disandari nanti geraknya itu menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, sehingga disebut mau menggembosi, mengempeskan partai politik, mengadakan pembusukan. Si iblis pun saudara-saudara yang tidak senang kalau saudara-saudara menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, kemudian iman kita terus bertumbuh, mereka juga gak senang. Iblis juga gak senang. Dia akan berusaha menyelusup, menggembosi saudara-saudara. Karena itu kita harus melihat pertumbuhan iman kita, kedewasaan rohani kita. Jangan jadi anak Tuhan yang dari tahun ke tahun, terus. Saya bersyukur karena saya tetap setia dalam ibadah berjemaat di Petamburan. Dari mulai saya bertobat sampai saya sekarang ini, saya mengatakan saya tetap jemaat Petamburan. Karena kesetiaan memegang peranan penting di dalam kehidupan kekristenan seseorang. Saya tetap setia. Saya tidak pernah pindah-pindah gereja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya beribadah di Petamburan, saya tahu pasang surutnya, sakit, senangnya, itu membentuk kita saudara-saudara. Membentuk kita mengerti di dalam hidup berjemaat. Ditambah lagi ketika kita setia, pelan-pelan kita diangkat naik sampai posisi saya seperti sekarang. Tapi orang GKJJ, orang yang ibadah di GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan, bagaimana dia mau bertumbuh? Dari hari ini ke sini, sebulan, 2 bulan, pindah lagi ke sini, sebulan, 2 bulan. Yang dilihat apa? Udah bosen di gereja sini. Pindah ke gereja lain. Wah, ini enak nih. Lama-lama, ini gereja gak enak, ada beginilah, jemaatnya beginilah. Yang dilihat kekurangan-kekurangannya. Bagaimana saudara akan bertumbuh dalam pelayanan, dalam bergereja. Kalau dari satu gereja yang dilihat kekurangannya, pindah lagi yang dirasakan ketidakcocokannya. Dipindah lagi yang dirasakan, pelayanan yang kurang serak dengan saya. Tidak mungkin kita bertumbuh. Tetap setia dalam ibadah satu gereja, dengarkan dengan baik-baik firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagaimana caranya kita bisa mempertahankan iman kita, berjuang agar iman kita tidak menjadi lemah, tetapi tetap teguh, tumbuh, berdiri. Yang pertama, karena itu saudara-saudara, mari kita mengenal dengan baik kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah kita, yang kepadanya kita percaya dan menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh. Kita harus, saudara, menjadi orang Kristen, harus bisa menjawab dengan tepat, dengan jelas apa itu kekristenan. Kita harus mengenal dengan baik kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara-saudara. Kita diselamatkan
oleh karena penebusan dia di atas kayu salib, korbannya di atas salib. Saya mau tanya saudara-saudara, ini adalah perenungan saya pribadi. Keselamatan itu rasanya bagaimana? Tidak seorang pun dapat menjawab keselamatan itu rasanya bagaimana. Enggak ada rasanya di dunia ini saudara-saudara. Kalau saudara-saudara belum betul-betul mengecap, mengerti tentang keselamatan itu. Kita tahu, oh keselamatan karena Yesus mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa-dosa kamu dan saya. Maka kita jadi diselamatkan. Sesederhana itu? Tidak saudara-saudara. Kita harus mengenal Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Menebus dosa kita supaya kita selamat. Apa artinya menebus dosa? Karena saudara dan saya adalah manusia-manusia yang berdosa. Dosa ini harus dihapuskan daripada kita. Barulah kita hidup berkenan di hadapan Allah. Nah, Yesus Kristus datang menebus dosa saudara dan saya. Tapi rasanya apa Om Daniel kalau kita sudah ditebus? Nah, inilah yang perlu kita terus belajar mengenal dengan benar. Kalau kita sudah diselamatkan, ditebus, keselamatan itu saudara-saudara berarti saudara-saudara sekarang telah diposisikan. Bukan lagi sebagai manusia lama yang hidup bermain-main bersinggungan dengan dosa. Kita bukan lagi manusia-manusia yang masih bersinggungan, masih main mata dengan dosa. Dengan kesadaran penuh kita mengatakan kepada dosa, no way. Kenapa? Mengapa? Karena kita menyadari dosa itu nikmat. Dia seperti madu. Tetapi madu dan apa? Racun. Tidak ada orang manusia di bumi ini yang mau makan racun. Kalau dia tahu itu racun. Tetapi dosa telah dikemas oleh iblis menjadi sesuatu yang nikmat. Tapi mematikan. Ya, ini satu kenyataannya. Nah, kalau saudara-saudara telah menyadari bahwa kita telah diselamatkan di dalam Kristus, kita memiliki hidup yang baru, yang sudah tidak lagi bersinggungan dengan dosa. Mestinya kita akan sadar bahwa kita jangan lagi melakukan kesalahan-kesalahan dosa. Hiduplah di luar dosa. Paling tidak, Om, apa bisa saya Om dengan kelemahan saya bisa tidak menyenggol dosa? Bisa, minimal kamu harus mau dan lawan. Lawan itu. Ya kadarnya tidak 100% hilang. 60% hilang aja udah haleluya. Lakukan terus naik 70, 80, 90. Mungkin naik 95. Bisa 100% Om. Ya kalau 100% sih gak ngejawab saya. Tapi 99 saya bilang pasti bisa. Kenapa? Ada kok manusia-manusia yang biasa. Itu rasul-rasul. Kan manusia. Memang dia makannya apa? Paku. Makan batu. Kan sama. Jadi bisa saudara-saudara. Yang pertama adalah mari kita mengenal dengan baik kepadanya yang kita beriman Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mengenal Tuhan Yesus Kristus bukan mengenal sekedar dia lahir di Bethlehem dari perawan Maria, dia melayani, kemudian dia mati disalibkan, pada hari yang ketiga bangkit, 40 hari dia naik ke surga. Dia melakukan mujizat-mujizat, orang mati disembuhkan, orang sakit disembuhkan. Bukan itu bukan mengenal, itu cuma tahu tentang riwayat Tuhan Yesus. Saya tahu Pak Jokowi. Saya bilang, saya juga kenal Pak Jokowi. Bukan kenal, cuma sekedar tahu Pak Jokowi. Presiden kita sekarang, sebelumnya wali kota gubernur DKI. Sebelumnya lagi wali kota di Solo. Dia adalah pengusaha mebel. Dia orang Jawa, orang Solo. Punya anak, siapa? Kaisang, siapa lagi dah? Apakah dengan itu saya bisa berkata saya kenal? Belum. Saya cuma tahu
yang namanya Jokowi begini. Tapi belum tahu lebih dalam lagi apa hobinya. Bagaimana Pak Jokowi kalau marah? Apa perbuatan-perbuatan orang di sekelilingnya yang membuat Jokowi marah? Bagaimana kebaikan hatinya? Kita belum tahu. Makanya saya mengatakan saya belum kenal. Cuma sekedar tahu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengenal. Mengenal dengan benar siapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Mengapa dia datang ke dunia untuk mati menebus dosa-dosa kita. Menebus dosa-dosa saudara. Menebus dengan darahnya yang teramat mahal. Memberi keselamatan dan menjamin keselamatan itu di dalam kita. Dan bagi kita yang menerimanya, kita menjadi miliknya. Dan dalam keberadaan kita sebagai miliknya, dia selalu menyertai dan menjaga saudara dan saya. Amin. Ada satu pameo yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak sayang, kita tidak bisa merindukannya. Kalau kita tidak pernah merindukannya, dia adalah dia yang ada di luar kita, yang tidak punya pengaruh apa-apa kepada kita. Tetapi kekristenan adalah Kristus di dalam kita, dan kita di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Ini adalah kekristenan. Supaya kita betul-betul iman kita yang bertumbuh terus dan kuat. Kenalilah siapa Tuhan kita itu. Seperti tadi saya katakan, apa sih rasanya keselamatan? Kalau kita sudah hidup, berkata dosa no way, saudara akan dan saya akan berubah. Amin. Pandangan terhadap keluarga, terhadap istri, anak itu pasti berubah. Kenapa? Karena hidup kita telah dirubahkan dari hidup yang lama, yang senang dengan dosa, yang senang bergaul, senang hahaha dengan dosa. Sekarang kita katakan tidak. Ada kesempatan yang begitu nikmat untuk berbuat dosa juga tidak. Lalu apa yang menjadi perhatian kita? Yang menjadi perhatian kita adalah kasih Tuhan yang ada pada kita itu akan mengalir keluar kepada keluarga-keluarga kita, anak-anak kita. Bagaimana caranya saya tidak ngerti. Tiba-tiba saudara sadar bahwa saudara adalah kepala keluarga, adalah ibu yang harus bertanggung jawab dan mengasihi kepada anak-anak. Bapak-bapak yang belum mempunyai kesadaran ini, bertanyalah engkau, apakah engkau telah menerima Kristus dengan sungguh-sungguh, mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menerima sebagai juru selamat, egonya telah turun, akunya telah diturunkan. Yang ada dalam dirinya hanyalah Kristus Yesus. Karena itu Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang ada dalam aku. Kenapa? Karena ini saudara-saudara. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita harus perhatikan firman Tuhan. Karena itu saya katakan, kalau saya mau mengenal jemaat, saya perlu melihat flashback hidup saya ketika berjemaat. Kalau ada jemaat yang jarang baca firman Tuhan, saya masih bisa komentar. Kenapa? Kalau waktu saya sebagai jemaat, saya itu penasaran. Mendadak khotbah hari ini nih, di Tamburan. Saya perhatikan. Dia khotbah apa? Di rumah saya buka buku Alkitab, saya cari. Pertanyaan saya, kok dia bisa ya dari ayat ini menguraikan seperti itu ya? Ada yang salah nggak nih? Loh, saya bukan cuma memuji, saya mau cari juga. Dia salah nggak nih? Di ayat mana ada ayat paralelnya? Saya coba gali firman Tuhan. Yang kedua, supaya iman kita bertumbuh memang adalah terus menjadikan firman Tuhan adalah makanan rohani saudara dan saya. Saya mau bilang gini, udahlah jangan mikir menjadi hamba Tuhan atau anak Tuhan yang bisa bertumbuh imannya. Kalau kita tidak pernah merindukan firman Tuhan,
Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu sesuatu yang sangat berguna bagi kita. Kalau kita sebagai umat Tuhan hanya datang beribadah ke gereja 1 kali seminggu, atau oke lah kita dengar YouTube di rumah sambil makan pisang goreng atau apa, dengar di YouTube firman Tuhan seminggu 2-3 kali, oke lah kita hitung seminggu 5 kali lah. Saudara bisa makan makanan minimal 1 hari 2 kali 3 kali. Amin. Tapi kerohanian kita tidak pernah kita kasih makan sehari 2 kali. Bagaimana pertumbuhan tubuh rohani kita sehat dan tumbuh terus. Saudara-saudara, ulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Umur 56. Imanmu kerdil umur 6 tahun. Jomplang. Kalau kita sudah berusia 56, minimal kerohanian kita pun sudah seperti orang berusia 56. Ayo, coba saudara perhatikan. Ayo kita renungkan cara jujur. Bukankah sering kita hadapi ulang tahun yang ke-40 kerohanian kita masih umur 3 tahun. Masih kanak-kanak rohani. Kenapa? Karena kita tidak mau memberikan makanan firman Tuhan bagi tubuh rohani kita. Manusia hidup bukan hanya oleh roti, tetapi oleh firman Tuhan. Jadi yang kedua saudara-saudara, haruslah kita terus menerima firman, makan firman Tuhan itu sebagai makanan rohani. Karena iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Simpel aja saudara-saudara. Karena itu saya bilang sesuatu yang sederhana yang biasa tidak kita perhatikan. Mulai hari ini saya mau mengingatkan, berjuang mempertahankan imanmu dengan mengenal dengan benar siapa Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, terus gali makan firman Tuhan untuk tubuh rohani kita. Kalau bisa diadakan survei, mungkin dari 100 juta orang Kristen hanya 5 juta, 10 juta yang benar-benar Kristen yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kekristenan bisa menjadi sehat? Halo? Berubahlah saudara-saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Supaya iman kita tetap bertumbuh. Saudara-saudara. Saya orang yang suka tanam pohon. Waktu Ibu Maria, papanya meninggal, Pak Edi, saya beli pohon durian 250.000 satu batang. Satu pohon. Wah, saya senang nih, pohon sudah agak besar nih. Saya siram, kasih pupuk. Pertama subur. Tapi saudara-saudara, kira-kira 3-4 bulan setelah itu daunnya mulai rontok. Hah? Kenapa lagi? Apalagi yang saya salah? Pupuk sudah, siram sudah, rajin sudah. Ternyata saudara-saudara, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pohon durian itu menjadi rontok daunnya. Untung sekarang tumbuh lagi saudara-saudara. Itu pohon durian musangking kaki 3. Ya berdoalah 5 tahun lagi kalau jemaat mau makan durian boleh datang ke rumah saya ya untuk makan durian. Dengan catatan jangan lupa bawa uang untuk beli durian. Nah saudara-saudara, kenapa? Karena saya tidak kenal pohon durian. Orang bilang, Pak Daniel kalau memelihara pohon durian tuh gayanya gaya orang malas. Malasnya sepertinya, gue malas nyirimin ah. Nah, pupukin, gue malas mau pupukin ah. Pohon durian itu cengeng. Dia tidak boleh dikutik-kutik. Kalau dia sudah bertumbuh begitu ya udah begitu aja. Siram juga ya 3 hari sekali lah. Pupukkan juga kasih aja lah 3 minggu sekali lah. Jangan sering-sering. Kita pikir seperti bayi kita. Buah ada makanan bayi apa yang hebat? Kita kasih suapin supaya cepat gemuk. Enggak. Kenalilah pohon durian kalau mau nanam pohon durian. Satu lagi. Saya pikir dengan saya udah siram rawat aman. Tetapi saudara-saudara ternyata
Mestinya dikorek-korek di pinggirnya karena suka ada rayap. Bener aja saudara-saudara, ada rayap. Dia makanin tuh, gigitin tuh akar-akar yang muda dari pohon itu. Makanya pertumbuhannya lama-lama akarnya habis, dia rontok daunnya. Wah, saya tahu itu. Sekarang saya kerok sedikit, lihat ada rayap, saya semprot. Kasih pupuk jarang-jarang, siram juga semua gue gitu loh. Apalagi kali hujan, ya hujan sehari gue gak siram 3 hari. Begitulah. Kenalilah saudara-saudara. Makanya menghadapi musuh kita, saudara-saudara, mengenali strategi dan tipu muslihat musuh kita. Saya tidak mau terlalu melebar untuk strategi iblis saudara-saudara. Cuma satu yang saya ingin ingatkan, yang paling efektif adalah ketika saudara sebagai manusia ini bekerja, berusaha, semua akan berusaha sebaik-baiknya supaya kita dapat menghasilkan uang yang kita butuhkan dengan baik. Syukur-syukur cukup, puji Tuhan kalau melimpah. Nah, tipu daya muslihat yang paling licik daripada si iblis adalah menggunakan keberhasilan saudara dan saya tidak untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk menyenangkan aku ini, ego ini, daging ini, nafsu dunia ini. Dengan cara bagaimana? Saudara akan dibawa ke tempat-tempat yang indah-indah. Pengkhotbah berkata, lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka itulah kita dapat lihat akhir sebuah kehidupan. Tapi iblis dengan licik membawa saudara dan saya lebih menikmati pesta, lebih menikmati ke mall. Di mall iblis membisiki kita, lihat tuh, lihat tuh ibu-ibu, diskon. Ini kesempatan, kapan lagi? Ayo belanja selama ada diskon. Baju lihat model ini. Lihat tuh, kerap kelip. Coba bayangkan kalau di kuping ibu-ibu ada yang mengkilap gitu kan tambah cantik. Lihat tas itu tuh, wah. Hati kita diusap-usap untuk tertarik pada itu. Yang membuat apa? Semakin hari kita semakin semangat cari uang. Hanya untuk kenikmatan dan kenyamanan hidup di dunia ini. Tapi kita lupa, saudara punya tas 1 gudang, punya sepatu 1 gudang, punya baju 1 gudang. Ketika saudara tinggalkan tempat ini, dunia ini, semua akan ditinggalkan. Amin. Apa yang kau bawa? Itu yang harus kita bawa untuk bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Harta surgawi. Itu tipu daya yang membuat saudara dan saya semakin lama kita semakin terpuruk menjauh daripada Tuhan. Semakin lama kita semakin diikat dengan persahabatan dengan dunia ini. Padahal firman Tuhan berkata persahabatan dengan dunia berarti memusuhi Allah. Kasih akan dunia ini akan menghilangkan kasih akan Allah. Nah saudara-saudara, yang ketiga adalah bahwa iblis menggiring manusia semua saudara-saudara kepada kenikmatan-kenikmatan dengan tipu dayanya yang begitu canggih sehingga manusia akhirnya slowly but sure, lambat tapi pasti menjauh daripada Tuhan. Hari ini saya ingin ingatkan, marilah mulai sekarang kita hidup lebih mendekat, lebih melekat kepada Tuhan untuk kita mengenal Dia lebih dalam lagi, sehingga menimbulkan kerinduan dan sukacita kita, kebahagiaan kita ketika kita merasakan kedekatan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada saat seperti itu dan kita sekarang sudah tidak lagi bermain-main melirik-lirik dosa, saudara dan saya akan memiliki hidup damai sejahtera di dalam Tuhan.
Ada orang pasti protes saya. Pasti orang protes saya. Bagaimana damai sejahtera Pak Daniel kalau duit selalu kurang? Ya, saya tahu. Uang bukan segala-galanya. Tapi tanpa uang mana ada gereja bisa berdiri dengan baik. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bisa memberkati? Iya. Tapi ada firman Tuhan yang berkata ora et labora. Bekerja dan berdoa. Kita harus bekerja. Kita harus berdoa. Allah akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab Allah. Iya. Ketika kita sampai pada level itu, kita akan memiliki damai sejahtera. Memang kita masih punya masalah. Tetapi hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, itu akan berkata kepada kita, jangan takut, kita akan diajak melihat. Orang mati Tuhan Yesus sanggup sembuhkan. Orang sakit dia akan sembuhkan. Yang lumpuh dapat berjalan. Yang buta dapat melihat. Apakah lagi persoalanmu? Tidak ada yang sukar di mata Tuhan. Yang ada hanyalah mau enggak tetap setia, bertahan dan percaya. Itu membuat kita berkata, ya Tuhan, aku mau. Akhirnya sedikit-sedikit saudara dan saya akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena itu mari jangan kita lupa. Iman kita harus tetap bertumbuh. Supaya tidak kerdil. Bahkan jangan sampai iman kita mati. Kita terhilang daripada Tuhan Yesus Kristus. Berjuanglah. Berjuanglah. Agar iman kita tetap teguh. Karena itu mari saudara-saudara kita tetap melakukan apa yang harusnya anak-anak Tuhan lakukan. Ciri-cirinya anak-anak Tuhan yang mengalami pertumbuhan iman adalah, perhatikan baik-baik. Ciri-ciri anak Tuhan yang mengalami pertumbuhan iman, hidupnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Hidupnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana? Karena hidup lamanya sudah menjadi hidup yang baru. Yang dulunya dia adalah media sosial bersumber dengan grupnya, gosip group. Gosip group. Sekarang dia telah berubah. Bukan menjadi gosip group. Tetapi menjadi haleluya group. Mari kita berubah supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul mempermuliakan nama Tuhan. Dan di dalam mempermuliakan nama Tuhan itulah terlihatlah pertumbuhan rohani. Saudara dan saya. Berjuang mempertahankan iman. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita siapkan keberanian kita untuk memasuki perjamuan kudus ini. Semua sudah dapat? Ayo, kalau sudah dapat kita buka. Mari kita buka roti kita. Dan buka juga anggurnya. Mari saya undang jemaat. Kita mau bangkit, berdiri.
Ya, kita bangkit berdiri. Kita siapkan roti di tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Seperti biasanya saya sampaikan pertanyaan, dan apabila saudara percaya dengan sungguh-sungguh, katakan amin dengan suara yang jelas di hadapan Tuhan. Yang pertama, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerimanya dengan rasa syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan kembali saya menyampaikan pertanyaan, apabila saudara mengimaninya, katakan amin dengan suara yang jelas di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita menerimanya, meminumnya dengan rasa syukur bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mau mengucap syukur. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerahmu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu selamanya. Ada karena anugerahmu, ada karena kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerahmu buat hidupku sekarang. Bukan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Bapa, kiranya semua ini untuk membawa kami lebih mengenal dan dekat kepadamu dan melihat Engkau adalah seluruhnya bagi kami.
Engkau adalah dasar dan pusat kehidupan kami menapaki, menjalani hidup yang baru di dalam Engkau. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bersama-sama yang diberkati katakan amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Sudah bisa ditayangkan? Oke. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itu Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat yang telah mati dan mengangkat semua umat yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang yang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kita katakan moto keluarga besar GBI Perigi. Seluruh keluarga besar GBI Perigi menjadi warga kerajaan Allah yang siap masuk dalam kekekalan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib
meninggalkan tempat ini, arahkan hatimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di hadapannya, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pertolonganmu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang hari dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga jawamu, dan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita yang berkelimpahan yang daripadanya, dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus memenuhi hidup kita, menyertai dan memimpin hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati bersama saya katakan amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.